sudah bertahun-tahun, pesta sambetan ada di Kampung Latas. Ini salah satunya, si pelamun ini dia akan nari gitu ya, misalnya dia akan kerasukan roh kupu-kupu, dia akan menari gerakan roh kupu-kupu. Terus jadi pilihan rohnya ada banyak, ibaratnya kalau kita di klub kita bisa milih musik ke DJ gitu, mau musik techno atau mau musik rock. Ini juga aku mau roh semut gitu, aku mau roh macan, aku mau roh emprit gitu ya. Jadi misalkan dia kerasukan roh kupu-kupu, dia akan masuk ke alam yang penuh bunga dan dia bisa meminum madu yang sangat segar dari bunga-bunga itu. Seperti ini. Nah, perasuk, kalau tadi adalah Anggun Dasasmi alias Guru Asri itu adalah seorang guru. Angga Yunanda ini memerankan tokoh yang namanya seorang perasuk. Nah, bedanya seorang perasuk dengan seorang guru itu adalah perasuk itu adalah yang membantu si para pelamun ini tertransfer ke alam ini. Jadi kalau guru itu menciptakan alamnya, perasuk itu yang mentransfer. Nah, perasuk itu dibekali dengan berbagai macam alat musik. Salah satunya suambrat yang dipegang Angga Yunanda. Nanti perasuk lain ada yang pegang gitar, ada yang pegang tam-tam, dan ada berbagai macam lainnya. Nah, desa itu sedang mengadakan suatu kompetisi. Jadi kompetisi untuk mencari seorang perasuk terbaik di desa yang akan memimpin desanya buat pesta kerasukan. Maka diadakanlah sayembara dari beberapa sanggar. Jadi desa itu memiliki beberapa sanggar untuk ikut kompetisi itu. Dimana yang ikut salah satunya ada Bayu, si Angga Yunanda, ada Ananto yang diperankan Brian Domani, alat musiknya tam-tam kali ini. Jadi kalau tadi Angga Swambrat, dan juga Ciko Kurniawan yang memerankan tokoh Pawit. Jadi Pawit ini senjatanya adalah gitar gitu. Nah, mereka bertiga dan 10 peserta lainnya berkompetisi buat menjadi perasuk terbaik di desanya. Nah, sebagai contoh, misalnya kita kerasukan Roh Bulus. Nanti si pelamun itu akan kayak masuk ke alam sambetan yang kayak penuh dengan satu tempat tidur yang sangat nyaman, cahaya yang temaram gitu ya. Terus mereka akan merasa kayak lagi dipijetin gitu. Padahal di dunia aslinya mereka itu kayak lagi dipukulin oleh rotan gitu. Jadi berarti kayak seperti tertutup oleh tempurung bulus gitu. Sekarang misalnya kerasukan roh semut, efeknya apa gitu? Efeknya adalah makan dupa, tapi dupanya rasanya jadi kayak es krim gitu. Makan daun, daunnya rasanya kayak steak. Makan piring, piringnya kayak kerupuk gitu. Atau kerasukan roh kebo gitu misalnya. Apa efeknya? Efeknya Bakalan jadi pimpinan perasuk kita. Misi kak, nama saya Bayu. Nama kakak siapa kak? Kakak mau jadi teman latihan saya kagak? Jadi Bayu cukup panjang gitu ya, kurang lebih 3 bulan kita bersama. Dan salah satu yang saya lakukan adalah latihan melintah gitu ya. Jadi gimana caranya untuk bisa bergerak se-fleksibel mungkin tanpa menggunakan kaki sebagai tumpuan gitu ya. Jadi terus pakai apa? Menggunakan ya core seluruh tubuh gitu ya, seperti lintah pada umumnya. Lintah pada umumnya. Gak punya kaki ya. Lintah ya, seperti lintah gitu ya. Jadi aku bersama Mas Iko, terus sering juga latihan sama Audi. Gimana caranya untuk bisa merilekskan tubuh ini untuk bisa bergerak sebebas mungkin gitu ya. Kita juga bahkan sampai mencoba berbagai macam ekspresi, kira-kira apa yang bisa kita tampilkan untuk di latihan selama proses pre-production itu gitu ya. Jadi benar-benar nyobain semua hal, semua kemungkinan, semua sendi-sendi dalam tubuh kayaknya udah bisa digerakin ya. Sama persiapan itu. Jadi biar syutingnya juga gak kaget dan biar bisa tahu kira-kira potensi tubuh itu batasnya sampai mana. Dan aku baru tahu kalau ternyata aku bisa se-fleksibel ini di sini. Karena sebelumnya aku kayak ngerasa tidak fleksibel sama sekali, tapi ternyata selama proses latihan ini bersama Mas Iko dan juga teman-teman yang lainnya, ternyata
sangat challenging, sangat menantang, tapi sangat membantu proses syuting gitu. Karena medan yang sangat berat gitu ya kita tempuh selama proses syuting, tapi dengan adanya latihan ini semuanya berjalan smooth dan lancar. Berapa lama lu latihan? Hampir kayak 2 bulan lebih deh. Yang sakit apa? Yang sakit adalah sekujur tubuh sih. Paling sakit? Paling sakit mungkin daerah perut ya. Tapi kalau saat syuting adalah telapak tangan. Gitu karena kalau syuting itu kan sangat safety gitu ya. Kita punya ada stunting juga yang selalu make sure kita dalam kondisi yang aman gitu di apapun medan yang kita lalui saat syuting. Nah, kalau badan aku kan pastinya udah safety semua karena ada pelindungnya kayak tubuh, kaki, tangan dan lain-lain. Tapi kalau telapak tangan dan juga telapak kaki kan nggak bisa gitu karena terlihat kelihatan di kamera. Jadi itu menjadi 2 bagian yang agak terseok-seok. Soalnya dia jalannya di aspal tuh. Di aspal ada jalan kerikil jadi panas. Maaf ya. Gak apa-apa. Kita percaya pada dirimu. Oke. Emangnya kenapa lu pengen jadi prasuk? Sambetan tuh kan bikin kita ngerasain yang kagak bisa kita rasain di dunia nyata. Bisa bikin orang yang sedih jadi bayan gitu. Aku sih lihatnya si Ananda tuh nggak songong, cuman nggak ada filter aja orangnya. Orangnya ya kalau kamu kurang cupu bilang cupu aja. Dengan niat sebenarnya dia nggak ada niat untuk kayak ngejatuhin kamu atau apa, tapi kayak ya itu kenyataannya. Do better. Makanya ada beberapa momen di saat ada yang lakuin hal yang lebih bagus, dia dia approve dan dia acknowledge itu gitu. Jadi songong Bukan kata yang tepat. nggak tahu ya. Bukan karakter dia. Songong kayak bukan kata yang tepat sih, tapi emang ngeselin. Mungkin ngeselin kali ya. Orang yang mungkin nggak tahu tempat dan nggak tahu momen untuk ngomong gitu, atau nggak tahu. Iya, kalau agak anak zaman sekarang agak tone deaf mungkin kali ya. Untuk momen-momen tertentu gitu. Tapi ya dia sebenarnya unfiltered aja. Dan jalannya cerita ini kelihatan kok. Kalau ternyata ngejar sesuatu segitunya is not always correct gitu. Pas dia ketemu karakter Bayu, dia ketemu karakter Pawit, mulai terlihatlah perubahan itu gitu. Dan Songong sih enggak, dia kalau bilang similarity care mungkin caring juga, tapi caring mungkin nggak aku caring sama personal orang, dia caring sama desa latas sama craft Pesta sambutannya itu. Jadi mungkin caringnya Brian ini aku tuangkan ke sana gitu. Tubuhnya bergerak, tapi kepala lo tuh apa isinya? Sebenarnya waktu pertama kali Tahu ya, udah tahu rahasianya. jadi sama kayak Angga juga, proses latihannya itu kira-kira 2 bulan lebih itu bersama dengan koreografer saya Masiko. Dan waktu itu kita tuh bareng-bareng bersama-sama memilih sebuah objektif bahwa di ujung latihan ini, gerakan ini itu harus sudah kayak second nature, udah harus nggak mikir. Kenapa? Karena pada saat saya bergerak sebagai roh apapun itu, nggak bisa mukanya itu sadar, nggak bisa mukanya tuh kayak mikir abis ini gerakan apa lagi ya, atau nggak bisa abis ini mukanya, atau mungkin pada saat lompat gitu, nggak bisa mukanya kayak lagi effort gitu. Iya benar. Jadi itu sih kenapa akhirnya dilatih setiap hari walaupun gerakannya itu sama, itu aja, itu supaya aku sudah tidak berpikir lagi dan itu tuh udah gerakan yang senatural mungkin gitu. Sampai sekarang kalau dengar beberapa lagu-lagunya tuh Ketrigger. suka kadang-kadang kayak dang gitu, kayak pengen bergerak dengan sedemikian rupa karena memang pada saat itu udah sangat dijadikan formula gitu. Jadi kalau ditanya kamu mikir apa, sebenarnya aku justru berusaha untuk mengosongkan. Kosong berarti. Bener-bener kosong karena justru kalau diisi apapun itu terlihat takutnya, maksudnya ya memang objektif bahwa muka dan ekspresi harus kosong itu malah tidak tercapai. Jadi itu sih. Jadi malah bukan mikirin
kayak kenangan masa lalu atau Enggak, tempatnya enggak. kosong aja. Iya, sebisa mungkin justru berusaha untuk mengosongkan karena susah banget gitu. Oke. Makanya tadi pertanyaan Kalau lo udah jadi maestro sambetan, gua yang jadiin dia jadi maestro. Baca skrip kamu tuh susah banget mas. Yang bener loh. Beneran gak kebayang apapun soalnya pada saat baca. Lo gak maksudnya dalam tulisan gitu maksudnya. Susah tuh maksudnya dalam artian bukan susah hal yang jelek gitu maksudnya. Bayangan kamu tuh spesifik kayak ngomongin tiga alam segala macam tuh aku ini maksudnya ditaruh di mana. Nah buat mengerti itu tuh sebenarnya kalau buat aku yang intelijennya terbatas tuh udah susah gitu. Tapi buat aku kayak nemuin Pawi itu gimana sebenarnya. Pada saat Regas teman-teman, bentar, halo teman-teman semuanya. Pada saat Regas ngajak aku tuh dia bilang, iya kamu ntar jadi apa di sini? Bukan jadi apa, jadi di awal sebelum Regas ngajak aku, dia tuh bohonginnya adalah cek bantuin aku reading dong, bantuin aku begini begitu dong. Terus dia ngejelasin karakter Pawit. Pawit adalah seorang healer. Healer gimana mas? Dia tukang urut apa gimana sih? Nah intinya udah ada visinya Regas terhadap Pawit gitu maksudnya, visinya dia. Nah aku nerjemahinnya adalah kalau aku bawa dari berangkatnya tuh dasarnya adalah hubungan aku sama kamu. Asik, beneran nih. Bukan gara-gara forum ini dong. Oke. Tapi beneran. Soalnya jujur teman-teman aku tipe aktor bukan yang kayak oke, aku mau jauh dari karakterku. Intinya apapun yang bisa nyampein karakter, apapun yang bisa aku lakukan biar filmnya jadi, go ahead gitu. Mau Cikonya beda, mau Cikonya sama, it doesn't matter. Nah, berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari hubungan kita dulu, tumbuhnya kan aku mulai ngerti ada di Salatas ini fiktif. Oh Pawit main gitar, oh dia peduli banget sama pesta sambutan. Oh dia tapi pesta sambutan sepenting itu enggak juga pentingan teman-temannya. Nah berangkatnya itu dari situ tuh mulai ke mall gitu. Tapi sebenarnya perasaan Pawit itu gimana sih? Enggak, dia cuma pengen seneng-seneng aja karena anak nongkrong aja. Kenapa ribet banget sih hidup harus ngejar gitu-gituan? Udah kenapa yuk di sini aja. Sesimpel itu gitu. Jadi mau apa ya? Yang aku dapetin malah nggak mau sekompleks itu si Pawitnya. Malahan pengen sih jadi orang yang simple minded aja. Karena nggak banyak space juga, nggak banyak tahu, nggak banyak mau jadinya kalau nggak banyak tahu. Nggak banyak referensi ya. Betul. Lovely banget. Nggak banyak mau kalau nggak banyak tahu. Oke. Lovely. Nah, itu agak nggak bijak ya, agak kesalah ya jadi suruh. Tapi gitu sih. Itu dari Pawit. Sebelum kita lanjut ke Om Indra nih, aku mau nanya dulu nih sama Ciko. Kemarin heboh karena kemarin pertama kalinya lihat salju ya. Mungkin bisa di-share dikit nih. Betul. Ya. Experience kau kemarin. Teman-teman pada tahu gak? Ternyata kalau misalnya bisa di daerah yang bersalju itu kalau nggak salju malah dingin. Beneran. Kemarin soalnya aku ngobrol sama Grab. Uber. Sama Uber. Katanya iya di sini udah 2 tahun tapi pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Aku nggak bisa reka ulang kan. Aku pakai Uber. Aku ke Uber ya, terus dia cerita udah 2 tahun emang kalau di Utah itu lagi nggak turun salju. Nah kita pas lagi nggak turun, tapi ada saljunya nggak tahu itu dari mana katanya nggak turun salju tapi ada salju di sini. Iya, jadinya tambah dingin. Udah tambah dingin, esnya saljunya itu udah kayak es batu teman-teman, nggak ada yang bisa dipukul ya, nggak ada yang bisa di Kayak snowman gitu ya. Iya nggak bisa digituin, nggak powdery soalnya. Jadi imajinasi salju. Maria bakalan beli mata air rock kita buat dijadiin pabrik. Kalau tuh mata air rock kebeli, kagak ada lagi pesta sambetan. Tapi dulu dalam hidup, jadi dulu bapakku kan yang ngelatih aku nyanyi. Padahal bapakku tuh sama sekali nggak bisa nyanyi. Wah, aku baru tahu. Iya, jadi suaranya tuh fals, tapi dia punya kuping. Jadi setiap kali kalau dia dengar orang nyanyi, oh itu tuh bagus gitu. Jadi bisa menilai. Bisa menilai. Ya. Dan cara dia melatih aku tuh pada saat itu adalah dia dulu beli buku Pak Pranajaya. Itu kan satu guru vokal yang sangat terkenal pada di tahun 1900 ya. Dan benar. Dan terus
Bapak itu punya cara yang bapakku kan termasuk almarhum ya. Bapakku tuh termasuk orang yang sangat intelektual dan sangat disegani dalam di kalang di golongan penulis buku. Dan tapi di rumah bapakku tuh ini banget keras. Tapi kerasnya itu bukan dengan apa sih namanya, dengan kelakuan atau apa, tapi setiap mungkin karena orang sastra, jadi kalau ngomong tuh kata-kata yang dipilih tuh bisa langsung masuk gitu. Dan caranya menyampaikan sesuatu itu dari, apakah itu bisa dari, bukan cuma dari, sebenarnya bapakku tuh tidak bergerak bergestur banyak, tapi dari tatapan mata. Jadi aku tuh jadi diingatkan kayak bagaimana rasanya sebagai murid pas waktu diajari sama bapak sendiri, dan yang aku tangkap dari dia tuh apa itu tatapan mata sih, tatapan mata dan caranya dia yang ngomong tuh nggak pernah naik nada suaranya, selalu dengan konstan. Tapi itu kata-kata itu cuma sedikit, tapi nusuk gitu loh semuanya, masuk semua. Ya itu. Oh, aku juga baru tahu nih. Pak Sudarto Singowijoyo. Namanya Singowijoyo berarti. Ya, Darto Singo. Darto Singo. Iya, Darto.